Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya akan tutorialkan kepada teman-teman ya cara menyuci karburator pada motor Mio Sporty ya. Jadi di sini sudah tersedia karbunya seperti ini. Terlihat kotor di bagian luarnya ya. Jadi kalau di bagian luarnya kotor, otomatis di dalam juga kotor, tetapi tidak sekotor ini ya. Langsung saja kita akan buka ya, kita akan buka bautnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini di bagian karbunya sudah terbuka seperti ini ya. Jadi khususnya para mekanik-mekanik ya, jarang selalu menyuci seperti ini ya. Tetapi kali ini saya akan beda. Maksudnya beda dengan mekanik lain ya. Saya akan cuci di bagian sini ya. Ini bisa dibuka ya, dan kita perhatikan di bagian membrannya apakah masih aman. Sebentar ya, kita akan buka di bagian membrannya ya. Kemudian nanti kita akan bersihkan menggunakan karbu cleaner ya, supaya isi dalamnya bisa terbuang kotor-kotorannya seperti ini. Ini kan terlihat. Ini pastikan aman, jangan ada yang sobek ya. Ini terlihat aman. Jadi cara nyucinya seperti ini teman-teman ya. Ini kan terlihat kotor ya. Jadi ini di bagian dalamnya ini bisa ditekan seperti ini, dan perhatikan keluar kemari ini ya. Terlihat kotoran. Ini dia. Ini ya. Ini usahakan bersih, jangan ada sisa-sisa kotoran. Ini dia yang menempel. Terlihat keluar semua kotor-kotorannya ya. Jadi biasanya mekanik-mekanik ya jarang membuka di bagian ini, dia hanya menyuci di bagian sini saja ya. Tapi ini saya akan coba untuk tutorialkan kepada teman-teman ya, supaya mengecek di bagian ini. Ini usahakan bersih ya. Ini di bagian lubang di bagian depan ini juga disemprot. Terlihat. Oke. Ini juga kalau di bagian sini sudah pasti dibuka ya. Oke. Kemudian gasnya ditarik sembari disemprotkan ke arah kemari. Oke. Ini juga yang tadi pastikan juga sudah tidak ada kotoran lagi. Oke. Kalau sudah begini baru kita siram pakai minyak. Oke ya. Kemudian kita siram pakai bensin, minyak ya, karena sekarang nggak ada bensin lagi. Pertalit, kalau nggak pertalit pertamax ya. Intinya disiram pakai minyak kendaraan maksudnya. Oke. Oke, jadi ya, apabila teman-teman sudah memastikan karbunya sudah bersih seperti ini, jadi kita tinggal masang ya. Jadi di sini saya akan langsung tutorialkan kepada teman-teman ya cara pemasangan karburator, maksudnya isi dalamnya ya.
Jadi untuk langkah pertama, pasang spuyer terlebih dahulu di bagian yang kecil boleh ataupun yang besar juga boleh. Ya. Dan jangan lupa dikencangin. Oke. Setelah itu masuk spuyer di bagian besar. Yang ini. Jangan lupa ini ya. Tepatnya di sini. Oke. Seperti ini. Dan pastikan juga kuat. Apabila sanksi boleh dijepit pakai tang. Seperti ini. Oke. Setelah itu pasang di bagian pelampung dan pastikan teman-teman ya. Oh, ini pelampungnya sudah diganjal. Jadi ini tujuannya mungkin ini pelampungnya ini sudah bocor mungkin ya. Makanya dikasih seng sama beliau-beliau itu. Ini dia. Terlihat ya, udah dikasih seng. Jadi ini efeknya apabila ini bocor ya, apabila tidak diganjal, efeknya nanti minyak tumpah di bagian selang pembuangan. Beda dengan video sebelumnya yang saya tutorialkan di bagian motor Supra X125, itu beda ya. Karena ini setelah diganjal ya, posisi pelampung masih seperti standarnya ya. Makanya tidak mau netes minyaknya. Apabila pelampungnya nonjol ke atas ya, itu bisa berefek minyak bocor dari selang pembuangan. Ini bisa terlihat. Sebentar, kita pasang dulu, kita kencangin. Ini dia. Ini kan main ya. Artinya tidak nonjol ke atas, juga tidak turun ke bawah. Makanya ini bisa menahan minyak ketika karbunya seperti ini. Ini posisi karbu nanti ketika dipasang kan seperti ini. Ya, ini dia. Pelampungnya jatuh ke bawah. Ketika diisi minyak, pelampungnya naik dan menahan minyak tidak keluar dari selang pembuangan. Di sini. Oke, paham teman-teman ya? Usahakan ini tidak turun ke bawah, juga tidak nonjol ke atas, supaya minyaknya tidak keluar. Oke. Setelah aman, menurut teman-teman, pasang baut, pasang kap, pasang penutup. Maksudnya seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang baut. Jadi ini juga seperti video sebelumnya teman-teman ya. Kita akan pastikan apakah ini tidak bocor. Caranya seperti video kemarin. Ini dihisap. Posisi karbu seperti ini nanti. Jadi dia ketika dihisap di bagian sini ini terlihat bocor karena belum diisi minyak ya. Jadi nanti ketika diisi minyak dia ini tidak bocor. Seperti halnya karbu dibalik seperti ini. Buktikan ya, seperti ini. Ini ya. Ini lengket, tandanya karbu menghisap seperti itu. Artinya minyak nanti ketika nanti diisi minyak ya, tidak bocor dari selang pembuangan ini. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di bagian pakum. Ini pakum karena untuk motor Mio dia menggunakan pakum, beda dengan motor Supra ya. Ini jarumnya ini harus lengket, jangan naik ke atas. Ini terlihat goyang dan ini bisa nanti ketika nanti pakumnya ditekan sama kompresi ya. Ini jarumnya tinggal tidak ikut ngangkat ke atas. Jadi nanti efeknya tidak bisa digas. Seperti itu. Perhatikan ini teman-teman ya, di bagian jarumnya. Ini terlihat jarumnya bergeser ke atas. Jadi cara ngatasinya kita akan buka di bagian sini. Ini dia. Ini dia. Jadi ini usahakan jangan longgar ya. Jadi cara masangnya seperti ini teman-teman ya. Ini jarumnya pasti udah masuk seperti ini. Kemudian ini pasang seperti ini. Oke. Ini dia. Kemudian masuk seperti ini.
ya. Setelah masuk, putar. Dan pastikan ini tidak lagi geser ke atas. Oke, aman. Jadi dengan demikian, ya, motor tidak akan ngulah lagi. Maksudnya ketika digas nanti dia bisa, ya. Jadi kalau nanti geser, seperti saya bilang tadi, ketika digas ini tidak bisa. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Kemudian saya akan pasang kemari. Oke teman-teman ya. Jadi di sini di bagian karbunya sudah terpasang seperti ini. Ini dia. Ya. Jadi selanjutnya kita akan pasang ke mesinnya dan sekalian kita akan tes hidupkan mesin ya. Jadi tadi saya tidak ngambil video awalnya karena ini tidak ada masalah di bagian entah berebet atau susah hidup segala macam ya. Hanya yang punya menyuruh saya untuk servis karbu seperti itu, makanya tidak saya ambil di bagian video awalnya ya. Mungkin menurut yang punya tidak pas mungkin ya bawaan, makanya dia suruh servis karbunya saja, makanya saya tidak ambil video awalnya seperti itu. Langsung saja kita akan pasang. Oke teman-teman ya, di bagian karbu sudah terpasang seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan tes nyalakan mesin ya. Sebentar. Langsung saja kunci kontak on. Ini dia. Hidup gampang. Kita coba tarik gas ya. Bentar. Mantap. Oke, jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, apabila mengetes motornya seperti ini, akinya tidak terpasang, pastikan ini teman-teman ya, di bagian negatif aki itu harus ditempelkan ke bodi ya. Sebab kalau tidak ditempel ke bodi, setrum akan hilang ya. Ini kan ada dua kabel ya. Satu yang ini adalah jalur dari massa spol ya, makanya ini harus ditempelkan ke bodi. Kalau tidak strumnya hilang, api busi hilang. Paham teman-teman ya? Nanti teman-teman memponis, oh loh kok setelah habis diservis kok nggak hidup lagi, seperti itu ya. Padahal ini negatif akinya tidak ditempelkan ke bodi, itu harus. Beda halnya kalau akinya sudah terpasang. Paham teman-teman ya? Dan di bagian filter udaranya itu juga harus diperiksa teman-teman ya, harus dibersihkan. Ininya harus disemprot nanti menggunakan angin ya, supaya pekerjaan kita tidak nanggung ya. Memang tidak pun dibuka tidak bermasalah ya, tetapi hasilnya kurang sempurna. Kurang sempurna dia. Jadi nanti sudah cuci karburator tapi belum sempurna motorku, pikir teman-teman kan. Jadi makanya saya sarankan kepada teman-teman ya, setelah cuci karbu pastikan juga di bagian filter udaranya harus dibersihkan ya, supaya napasnya agak ringan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika berkenan tekan tombol like ya, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.